Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Oke, kali ini saya kedatangan HP Poco M5 ya. Ini LCD-nya hidup, namun layarnya ngeblank ya, karena bekas jatuh juga info usernya. Oke, ini minta ganti LCD ya usernya, dan usernya juga bawa sendiri ya LCD-nya. Oke, langsung saja saya bongkar HP-nya, lepas SIM tray-nya dan buka backdoor belakangnya ya. Dan hati-hati ya saat membuka backdoor belakangnya, karena di belakangnya itu ada flexible fingerprint ya. Kalau nggak salah ini, kalau tampilan dari depan itu di sebelah kirinya ya flexible fingerprintnya. Kalau nggak kiri kanan ya, kalau nggak salah itu. Kayaknya di sebelah kanan ya, bukan di sebelah kiri ya. Oke, lanjut buka backdoornya. Saya set pelan-pelan. Di sini saya gunakan alat bantu untuk membukanya pelan-pelan dan hati-hati ya. Dan ini tempat dekat kamera itu agak lumayan lengket ya, jadi itu agak lumayan kuat karena kayaknya lemnya masih nempel ya. Oke, angkat pelan-pelan sedikit-sedikit sampai benar-benar terbuka ya. Butuh kesabaran dan jangan sampai langsung ditarik ya, karena itu ada flexible fingerprint. Oke, sedikit-sedikit. Ini remnya masih kuat ya untuk bagian dekat kamera itu. Oke, alhamdulillah sudah mulai terbuka. Sini saya coba congkel pelan-pelan ya untuk melepas lemnya agar lebih mudah dan ini ya cepat terangkat ya untuk backdoornya. Pelan-pelan. Oke, alhamdulillah sudah terlepas. Dan flexible fingerprintnya ternyata ada di sebelah kanan ya, itu menyatu dengan tombol power. Karena ini di bawah tutup mesin atas, jadi ini dibuka dulu ya untuk tutup mesin atasnya. Dan karena ini fleksibel LCD-nya menyatu, jadi harus ini ya dibuka fleksibel tutup mesinnya itu yang atas dengan yang bawah ya. Oke, di sini saya lepas dulu untuk baut-baut tutup mesin atas. Di sini ada beberapa baut ya, karena ini harus dilepas ya, karena di situ juga ada flexible fingerprint tepatnya di bawah dekat kamera itu ya. Kalau nggak langsung waktu terlepas backdoornya atau langsung ketarik itu bisa putus ya untuk flexible fingerprintnya. Oke, bautnya sudah terlepas semua, kemudian lanjut angkat tutup mesin atas. Alhamdulillah sudah terbuka. Lanjut lepas konektor fingerprint ya. Oke, alhamdulillah sudah terlepas untuk tutup mesin atas dan bawah. Kemudian saya lepas dulu untuk konektor LCD, dan di sini saya lepas juga untuk konektor baterai ya. Nah, di sini ada dua konektor saja, yaitu konektor LCD dan konektor baterai ya. Oke, sebelumnya saya akan coba angkat dulu untuk baterainya. Ini sebelumnya sudah pernah diservis juga ya, sudah pernah ganti LCD juga, jadi ini sudah pernah dibongkar ya sebelumnya. Oke, lanjut lepas tarik plastik oranye ini ya. Lah kok berat ya, oh ya salah tarik ya, seharusnya yang lebar, yang bagian lebarnya ya yang ditarik. Oke, ternyata salah tarik ya. Oke, alhamdulillah udah terlepas. Nah, ini untuk bagian fleksibelnya ini cuma ada satu ya, fleksibel LCD-nya. Jadi untuk fleksibel LCD dan pengecasan itu menyatu jadi satu ya. Dan tutup mesinnya ini antara mesin atas dan bawah ini harus dilepas semuanya ya, karena untuk fleksibel LCD-nya itu ada dua. Jadi untuk bagian mainboard bawah dan bagian mainboard atas ya, mesin atas. Oke, lepas dulu baut-bautnya, kemudian lanjut buka tutup mesin bagian bawah. Oke, sedikit-sedikit sampai bautnya benar-benar sudah terlepas ya.
Tunggu beberapa saat. Aduh, ini agak susah ya, agak lengket ya bautnya. Oke, alhamdulillah udah terlepas. Lanjut buka tutup mesin bagian bawah. Aduh ya, agak kuat ya ini untuk tutup mesinnya. Alhamdulillah udah terlepas. Dan ini dia penampakannya. Ini aman ya, tidak ada masalah, kayaknya nggak ada bekas masuk air juga. Nah, ini untuk konektornya ini dilepas juga ya, karena ini apabila pas mengangkat LCD ini menyatu ya dengan fleksibel LCD, jadi harus diangkat semua. Kemudian lanjut lepas tutup plastik yang bening ini ya, di belakang baterai itu. Sini saya lepas separuh ya, jadi agar tidak melepas semuanya saya lepas separuh aja. Dan lanjut lepas LCD-nya, cari posisi yang mudah. Dan ini agak ini ya, untuk bagian LCD ini sudah terbuka, jadi tidak terlalu sulit ya untuk melepasnya. Oke, saya set pelan-pelan sampai lepas. Dan ini dia penampakannya udah terlepas ya, ini untuk LCD yang lama. Oke, ini lanjut pembersihan dari sisa-sisa lem yang masih menempel. Dan ini agak lumayan lama ya untuk membersihkan ini, karena ini agak keras ya, kayaknya ada ditambah lem lain ya, jadi saya lepas ya untuk bagian itu kayak plat gitu ya, kayak kuningan gitu. Oke, lanjut untuk pengetesan LCD baru. Ini sudah dibawakan oleh usernya ya. Sebelum dipasang saya coba tes dulu. Oke, udah hidup ya, tinggal menunggu, mudah-mudahan tampil ke tampilan depan ya, tampilan menu. Dan alhamdulillah sudah tampil. Namun ini pakai sandi ya, dan info usernya ini sandinya ini rumit ya, sandinya jadi agak susah ya, jadi hanya dicek di bagian luar saja. Oke, alhamdulillah setelah dites ini untuk sentuhnya aman, tidak ada masalah. Lanjut untuk melepas LCD-nya ya, dan LCD ini sudah siap untuk dipasang ya. Oke, matikan dulu. Alhamdulillah udah mati LCD barunya. Lepas konektornya dan angkat bagian baterai ya, konektor baterai. Kemudian lanjut ke pengeleman ya. Oke, lepas juga plastik-plastik yang ada di LCD baru. Jangan lupa juga di atas itu ada plastik ini ya, ada plastik kamera. Dan sini ada kayak gitu ya, apa, mika gitu ya. Jadi itu kayaknya buat ini ya, buat agar lebih mudah untuk memasukkan bagian konektor bawah ya. Oke, lanjut ke pengeleman ya. Oh ya, di sini segelnya jangan lupa dibuang dulu ya, dilepas dulu. Kemudian bagian plastik yang di kamera itu juga dibuang ya, karena takutnya apabila sudah terpasang dan kelupaan malah ini ya, bikin kameranya malah ngeblur atau gelap ya. Nah, ini ada plastiknya juga untuk bagian kamera depan ya. Oke, dan ini kayak plat gitu ya, itu untuk bagian konektor bawah ya, agar memasukkan konektornya itu lebih mudah. Oke, setelah dirasa cukup bagus ya, cukup bersih juga, jadi lanjut ke pengeleman ya. Apabila masih kurang bersih bisa sambil dibersihkan. Oke, lanjut kasih lem yang ini ya, sisi kiri kanan atas bawahnya juga kasih yang merata. Apabila masih kurang rata dirapikan kembali, dan beri lem secukupnya ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Apabila terlalu banyak itu nanti malah ini ya, LCD nya itu malah kayak mau terangkat gitu ya,
dan apabila terlalu sedikit itu takutnya ada bagian-bagian atau cahaya yang keluar ya dari samping-samping LCD-nya. Dan untuk bagian atas ini ada sensor, di situ saya kasih sedikit lem ya, jangan terlalu banyak juga, dan di dekat saringan kamera itu, saringan speaker atas itu ya, kasih sedikit juga agar rapi. Lanjut pasang LCD barunya, dan alhamdulillah sambil dirapikan sedikit-sedikit, tekan pelan-pelan sampai semuanya selesai ya. Oke, apabila sudah dirasa pas dan sudah aman, lanjut ke pemasangan dan merapikan ya. Pasang baterai, kemudian konektor-konektornya dirapikan, dan ini untuk bagian bawah ini ada ini ya, ada bagian konektor itu, ada bagian atas itu untuk membantu memasukkan itu ya, supaya lebih mudah memasukkan bagian konektornya. Dan alhamdulillah sudah terpasang semua konektor-konektornya, cek juga yang lainnya. Dan ini lanjut pemasangan tutup mesinnya ya. Dan apabila sudah dirasa pas, tidak ada masalah, dan sambil dicek juga baut-bautnya, apabila ada yang kurang bisa ditambah ya. Dan ini untuk bautnya ini nanti ketahuan ya, kalau ada warna putih itu atau warna hitam itu bisa jadi baut ini ya, baut tambahan ya, atau baut yang kurang untuk melengkapi ya. Namun alhamdulillah ini bautnya utuh semua ya, jadi tinggal lanjut ke pemasangan. Pasang dulu untuk fleksibel fingerprintnya, kemudian lanjut pasang tutup mesinnya ya. Oke, tekan pelan-pelan dan rata, sedikit-sedikit sampai pas ya, benar-benar rata. Kemudian alhamdulillah sudah pas ya. Lanjut pasang baut-bautnya. Oke, sambil dicek, apabila ada yang kurang dirapikan kembali, dan alhamdulillah sudah done ya untuk pemasangan LCD. Dan alhamdulillah LCD-nya cukup presisi ya, jadi semua sudah apabila dirasa semua sudah pas ya, lanjut merapikan sambil menunggu lemnya benar-benar kering ya. Oke, alhamdulillah udah terpasang semua. Lanjut pasang backdoornya, kemudian sambil dicek kembali, apabila ada yang kurang pas diratakan kembali ya, dirapikan. Alhamdulillah sudah terpasang untuk backdoornya. Tekan pelan-pelan di bagian sisinya saja ya, jangan di bagian LCD, takutnya nanti kalau terlalu menekan ke LCD malah membuat LCD-nya tidak berfungsi ya. Dan alhamdulillah setelah dicek sudah normal semua, tombol-tombol juga aman. Alhamdulillah setelah dicek mantap ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Di sini sambil menunggu lem kering, saya tambahkan perekat agar LCD tidak mengangkat ya. Jadi untuk perekat ini hanya menahan saja ya, tidak ditekan pelan-pelan, dan ditekan pelan-pelan ya, jangan terlalu kuat menekannya, takutnya malah membuat LCD-nya jadi jong ya. Oke, saya coba hidupkan dan alhamdulillah sudah hidup ya, sambil menunggu ketampilan kedua, dan alhamdulillah hidup ya, dan juga berjalan normal, tidak ada masalah. Untuk tombol-tombol juga aman, untuk pencahayaan juga tidak ada cahaya yang keluar, sensor juga berfungsi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.